مولاي صل وسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-siyam wa sanna lana al-qiyama fi shahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, bulan Ramadan yang kita sudah berada di dalamnya saat ini adalah bulan yang melatih kita menjadi pribadi yang tangguh. Bagaimana tidak? Kita diberi latihan-latihan lapar dan haus, tapi di sisi lain kita dituntut untuk meningkatkan ibadah kita serta tetap melaksanakan aktivitas rutin kita sehari-hari. Puasa yang kita lakukan juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang sabar. Sabar menunggu waktu berbuka, sabar menahan rasa lapar dan haus, sabar meninggalkan sesuatu yang akan merusak ibadah puasa kita. Bahkan ketika kita diajak untuk berkelahi, kita dicaci maki, kita dihina, cukup kita katakan inni shaim, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan rasa marahnya. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Di samping ketangguhan fisik, yang juga lebih penting adalah ketangguhan iman. Karena keimanan inilah yang akan menyelamatkan kita sampai ke hari akhirat kelak. Ketangguhan iman seseorang akan teruji dalam beberapa kondisi. Pertama, ketika dia berada di dalam lingkungan yang tidak soleh, atau lingkungan yang tidak memaksa dia untuk menjadi pribadi yang soleh. Seorang anak pesantren, ketika berada di pesantren, dia rajin membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Dia rajin menutup auratnya, sehingga tidak mungkin terjadi seorang ustadz laki-laki melihat aurat perempuan, anak-anak siswa perempuannya ketika berada di pondok. Sebegitu ketatnya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika dia pulang kampung, ketika dia sudah di rumah dan tidak disaksikan lagi oleh gurunya? Apakah ia masih sibuk dengan hafalan-hafalan Al-Qur'annya? Apakah dia masih menutup auratnya dengan baik? Apakah dia masih sibuk dengan sholat tahajud atau penampakan-penampakan kebaikan lainnya? Ujian yang kedua tampak ketika dia terlanjur melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu. Barangkali kita sering nonton pertandingan olahraga. Dalam pertandingan itu kita lihat kadang-kadang pemainnya terjatuh karena boleh jadi kakinya ditendang oleh pemain yang lain. Dalam sepak bola misalnya. Tapi ketika dia jatuh, segera dia bisa bangkit lagi dari jatuhnya. Seorang petarung yang kuat bukanlah petarung yang tidak pernah jatuh ketika dia bertarung, akan tetapi adalah petarung yang tahu harus melakukan apa ketika dia terlanjur jatuh,
dan dia mampu bangkit lagi setelah jatuhnya. Kita sebagai manusia sangat memungkinkan melakukan bentuk-bentuk kesalahan. Permasalahannya bukan hanya pada objek kesalahan itu, tapi bagaimana sikap kita terhadap kesalahan. Apakah kita akan larut di dalamnya, ataukah kita bisa bangkit lagi setelah kita jatuh? Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang protektif terhadap bentuk-bentuk kesalahan. Bahkan sesuatu yang selama ini halal kita lakukan di luar bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, hal itu menjadi sesuatu yang dilarang. Satu kesalahan sebenarnya telah menjatuhkan kita, dan ketangguhan kita terletak sejauh mana kita mampu bangkit lagi setelah kita jatuh. Rasulullah SAW menjelaskan, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yaghfar lahu." Hinalah seseorang di mana dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ketiga, ketangguhan iman seseorang adalah kemampuan dia untuk bisa istiqamah dengan nilai-nilai kebaikan yang dia miliki. Seorang pelari maraton yang tangguh bukanlah terletak pada kecepatan larinya saja. Bahkan dia boleh jadi kalah ketika bertanding dengan seorang sprinter. Tapi ketangguhannya, dia bisa berlari dalam jarak yang jauh, dia bisa berlari dengan stabil dalam waktu yang sangat lama. Begitu juga dengan iman dan amal-amal soleh kita. Yang sangat penting kita pertahankan adalah adwamuha wa in qalla. Kedawamannya, bahwa amal itu tetap kita lakukan secara terus-menerus, wa in qalla, walaupun dia sedikit. Istiqamah dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau berbuat baik, semua orang pernah berbuat baik. Bahkan orang yang dianggap jahat oleh orang banyak sekalipun, dia pernah berbuat baik. Dia pernah membantu orang lain, dia pernah melakukan amal-amal sosial, itu perbuatan baiknya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan amal kebaikan itu istiqamah dengan nilai-nilai kebaikan. Hanya orang yang tangguh yang senantiasa menjaga keimanannya. Kalau tidak meningkat, minimal stabil jalan di tempat. Seorang sahabat Abu Hurairah, dia pernah menceritakan, "Awsani khalili, kekasihku telah memberiku nasihat." Kekasih yang beliau maksudkan ini adalah seseorang yang sangat beliau cintai, yaitu Rasulullah SAW. Bithalathin, ada 3 nasihatnya. Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Wa raka'atai ad-duha, salat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan saya melaksanakan menunaikan ibadah witir, salat witir sebelum saya tidur, walaupun hanya 1 rakaat. Nasihat-nasihat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk mengantisipasi ada masa-masa yang mungkin keimanan kita menurun, yang mungkin kita sedang malas untuk beribadah. Setidaknya kita tetap menjaga amalan-amalan nawafil kita. Kalau tidak bisa puasa Senin Kamis, apalagi puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa lagi, dan seterusnya. Setidaknya kita berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Sholat duha, semakin banyak rakaatnya semakin bagus. Kalau kita tidak sanggup 8 rakaat, mungkin kita sholat 6 rakaat, mungkin 4 rakaat. Tapi semalas-malasnya kita, setidaknya kita sholat 2 rakaat. Kemudian kita juga sholat witir sebelum kita tidur, walaupun witir yang kita lakukan itu hanya 1 rakaat. Dan ketiga bentuk amal-amal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah itu telah kita latih selama bulan suci Ramadan ini. Kita bukan hanya 3 hari berpuasa, tapi 30 hari. Sholat duha adalah bagian dari ibadah-ibadah yang juga kita biasakan selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian kita berwitir setiap malam. Itulah latihan-latihan kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita betul-betul menjadi pribadi yang tangguh.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.